Shalom jemaat Tuhan, pembinaan iman Kristen pada kali ini saya berikan tema mendidik anak dengan cara yang dikehendaki Tuhan. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutur tekanan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mendidik anak dengan cara yang dikehendaki Tuhan. Kita baca dalam Wahyu Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat 6 dikatakan, ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Ini dalam terjemahan sehari-hari. Lalu Kolose 3 ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jangan sakiti hati anakmu. Ibrani 12 ayat 5b sampai 6 dikatakan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, apa tujuan disiplin? Disiplin itu untuk menjadikan anak didik sebagai disciple dari kebenaran. Disiplin, disciple, disiplin, disciple. Itu sangat erat hubungannya. Jadi menjadikan anak sebagai disciple, sebagai murid kebenaran. Nah, disiplin itu tidak identik dengan hukuman. Tidak identik dengan hukuman. Disiplin bisa berbentuk pujian. Pujian juga mempunyai makna disiplin. Bimbingan dan teguran. Ya, pujian, bimbingan, dan teguran. Itu bentuk-bentuk disiplin. Ya. Orang tua yang baik perlu mendisiplin anaknya dengan benar. Disiplin anaknya dengan benar, yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan tentunya. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah anak dipukul? Dalam mendisiplin itu apakah perlu diikutsertakan pukulan? Ya. Nah, kalau kita baca dalam Amsal 23 ayat 13 dan 14 dikatakan, janganlah segan-segan mendidik anakmu. Jika engkau memukul dia dengan rotan, ia tidak akan mati, malah akan selamat. Dalam terjemahan sehari-hari ya. Jika engkau memukul dia dengan rotan, ia tak akan mati, malah akan selamat. Nah, jadi tujuan mendisiplin, akan dikatakan dengan rotan itu bukan untuk pemuasan nafsu daripada orang tua. Ya, kalau mungkin lagi jengkel, lagi dongkol, lagi sumpek, wah pukul sembarangan. Bukan. Tujuan disiplin adalah untuk kebaikan anak, bukan untuk kepuasan orang tua yang memukul. Ya. Ya, pertanyaannya, pukul karena apa? Bukan karena sumpek. Ya, bukan karena orang tua lagi sumpek. Dan jadi pukul karena orang tua mempunyai tekad agar anak ini jadi baik gitu loh. Ya, wataknya, sikapnya, kelakuannya baik. Bukan untuk orang tuanya yang karena sumpek pikirannya itu. Ya. Bagian mana yang dipukul dari tubuh anak? Terus sekalian, Tuhan memberikan bagian tubuh yang penuh dengan lemak, daging, itu adalah bagian pantat. Seperti gambar yang saudara lihat tuh. Itu bagian yang aman kalau dipukul. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah perlu sering dipukul? Ada orang tua, anaknya salah dikit langsung pukul, sampai anaknya jadi kebal akan pukulan orang tuanya. Jadi akhirnya jadi anti klimaks, ya. Sampai usia berapa seorang anak boleh dipukul?
pukul secara fisik oleh orang tuanya. Kami diberikan 2 anak. Sekarang yang satu sudah menikah dan sudah punya anak, hampir 2 nanti Desember. Ya. Yang satu lagi sudah kerja, sudah punya calon, dan mungkin 2 tahun lagi akan menikah. Waktu kami ingat, sampai usia berapa ya? Waktu mereka masih kecil, kami pernah pukul. Seingat saya, maksimum waktu kelas 3 SD. Ya, itu pun gak sering-sering pukul. Sampai maksimum kelas 3 SD kami pernah pukul anak itu. Karena mungkin kelakuannya yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Iya. Oke. Nah, kita perlu ingat psikologi perkembangan. Umur 0 sampai 7 tahun itu pembentukan 85% kepribadian seorang anak. 0 sampai 7 tahun pembentukan 85% kepribadian seorang anak. Ya, sisanya tinggal 15% lagi. Jadi dalam 7 tahun pertama usia seorang anak, bimbing anak itu dengan disiplin yang benar. Ya. Yang mana yang perlu dipuji, yang tindakan apa yang perlu ditegur, perlu didisiplin. Ya. Ini penting sekali. Dan jangan lupa kalau memang harus dipukul, pilih bagian yang paling aman, yaitu pantat, bagian pantat anak. Ya. Tapi jangan sering-sering pukul, nanti anak itu jadi kebal. Ya. Oke. Nah, pertanyaan kalau harus dipukul dengan alat apa? Ada orang tua ambil lidi, ambil rotan seperti apa yang kita baca tadi. Terus kalian, saya pikir, saudara lihat gambar ini, ya. Dengan tangan. Kalau kita pukul dengan alat, apalagi kalau kita lagi jengkel, kita pukul sekeras-kerasnya. Dan anak yang kita pukul itu akan semakin terasa kerasnya, sakitnya itu, perihnya itu. Tapi kalau kita pukul dengan tangan kita, kalau kita rasa sudah sakit, apalagi anak itu terasa lebih sakit lagi. Ya, istri saya pernah pukul keponakannya waktu itu masih kecil. Ya, pukul dengan tangannya. Terus kemudian dia tunjukkan, yuk coba lihat sini. Ya, lihat tangan Ai, merah toh. Sakit nggak? Ai rasa sakit kalau pukul siapa keponakannya itu ya. Jadi Ai pukul tuh bukan karena benci. Waktu Ai pukul juga Ai rasa sakit, lihat tuh merah. Ya, lain kali jangan lakukan lagi ya. Jadi dengan mata ketemu mata, mata memandang mata anak itu tahu bahwa dia terpaksa harus dipukul karena kelakuan yang tidak benar. Tapi bukan karena orang tuanya senang pukul. Karena mukul dengan tangan tuh pasti rasa sakit. Ya. Jadi kalau kita melihat gambar ini bagus ya. Pukul bagian pantat dan dengan tangan, bukan dengan alat yang lain, supaya kita bisa ukur kekuatan pukulan itu. Ya, oke. Nah, ini penting sekali. Kalau kita memarahi atau menegur anak, bukan dengan bahasa kemarahan, seperti gambar ini. Ya, kamu memang anak bodoh, kamu memang anak jahat, itu bahasa kemarahan. Kamu memang anak nggak bisa diatur, itu bahasa kemarahan. Ya, kamu anak jelek, ya gitu ya. Kamu anak nakal, ya itu bahasa kemarahan. Tetapi teguran dengan bahasa kesedihan. Sudah lihat gambar ini. Ya, si orang tua berada di posisi yang sama, sejajar dengan anaknya. Mata ketemu mata. Ya.
Si orang tua berkata kepada anak yang harus ditegur, ya, lihat mata mama, ya, lihat mata mama, ya. Dengan bahasa kesedihan dia berkata, mama merasa sedih melihat kelakuanmu seperti itu. Mama merasa sedih, berarti ini bahasa kesedihan. Ya. Mama merasa sedih kalau mama melihat kamu gak rajin belajar. Bagaimana dengan masa depanmu? Mama pikir masa depanmu bagaimana kalau kamu malas-malas belajar. Nah, ini bahasa kesedihan. Kalau bahasa kemarahan, memang kamu anak bodoh, anak malas, itu bahasa kemarahan. Tapi bahasa kesedihan adalah mama merasa sedih kalau melihat kamu kurang perhatian dalam melakukan tugasmu PR di rumah. Jadi ini satu bahasa kesedihan. Gunakanlah bahasa kesedihan dan bukan the language of anger, bukan bahasa kemarahan, tapi the language of sorrow, bahasa kesedihan. Oke. Nah, berapa sering dipukul? Hati-hati, orang tua yang sering-sering pukul, anaknya bisa jadi kebal. Anaknya bisa jadi kebal akan pukulan orang tuanya. Akhirnya jadi anti klimaks. Ya. Bahkan anaknya nantang, ayo pukul aja pak. Bagian mana? Tadi kiri, sekarang kanan. Wah, dia anaknya seperti nantang gitu loh. Jadi pukulan orang tuanya malah jadi tidak efektif bagi anaknya itu. Karena mungkin terlalu sering pukul. Ya. Jadi orang tua harus mengajarkan anak bukan pukulannya yang terpenting, tapi makna di balik pukulan itu, tujuan di balik pukulan itu penting sekali. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, sampai batas usia berapa? Bu, ya tadi saya katakan, saya ingatkan anak kami terakhir tuh dipukul kelas 3 SD. Ya. Udah gitu nggak pernah kami pukul lagi. Tapi gunakanlah bahasa mata. Penting. Mata ketemu mata. Mata orang tua ketemu mata anak. Mereka bisa melihat, bisa membaca bahasa mata orang tuanya. Apakah orang tuanya senang melihat anaknya atau anaknya berbuat atau berkata-kata demikian? Ini penting. Ya, gunakanlah bahasa mata. Ya. Hukuman tidak harus berbentuk pukulan, ini penting. Hukuman tidak harus berbentuk pukulan. Ya. Prinsipnya ini penting. Kalau kita mendisiplin anak, ambillah yang disukai anak. Yang disukai anak apa? Kita ambil, kita tahan dulu karena anak itu nakal misalnya. Ya. Dan akan dikembalikan jika anak itu melakukan tugas-tugasnya, gitu ya. Ambillah apa yang disukai anak. Waktu juga, anak itu nonton terus, nggak lakukan PR-nya. Ya kita ambil yang disukai anak untuk ditonton itu. Kita kembalikan kalau dia sudah selesai. Ini penting, ya. Ambilnya yang disukai anak atau suruh anak melakukan hal yang tidak ia senangi sebagai bentuk disiplin. Ya. Suruh anak melakukan hal yang tidak ia senangi. Ambil contoh, lihat gambar ini. Nah ini, seorang anak mungkin nakal terus terlalu aktif gitu ya. Akhirnya orang tuanya, ya sudah, kamu harus ada di sini. Ya, berapa? 10 menit? 5 menit? Ya, anak itu merasa ini bentuk hukuman ini, karena dia biasanya aktif sekali, tapi nggak boleh lewat dari ini ya, nggak boleh lompat. Di sini aja. Wah, anak itu sambil nangis. Itu juga bentuk hukuman. Disiplin. Bukan hanya dalam bentuk pukulan. Tapi menyuruh anak melakukan hal yang tidak ia senangi. Ya. Oke. Disiplin, pertanyaan berikutnya, disiplin untuk siapa? Ya. Nah ini penting.
Disiplin untuk anakkah atau untuk kepuasan orang tua? Jadi orang tua perlu jujur. Tujuan disiplinnya apa? Untuk anak, untuk kebaikan anak, atau untuk kepuasan orang tua? Nah, tujuan disiplin yang sebenarnya yang benar adalah agar anak itu menjadi murid kebenaran, murid kebenaran. Nah, ini hati-hati dengan pelampiasan kejengkelan, stres, sumpek dari orang tua dalam mendidik anak. Atau siapapun itu, orang dewasa, mungkin babysitternya atau siapalah, seringkali melakukan disiplin kepada anak karena dirinya sendiri yang mendidik ini sedang stres, sedang jengkel, sedang sumpek, sehingga anaknya dimarahin, dicaci maki, dipukul. Itu tidak efektif cara gitu. Sebab dia melakukan itu bukan untuk kebaikan anak, tapi untuk karena dirinya sedang jengkel, sedang stres, sedang sumpek. Ya. Sehingga disiplin yang dia lakukan terhadap anak itu nggak efektif. Ya. Nah, disiplin itu harus adil, saudara. Kesalahan kecil atau besar yang dilakukan oleh anak. Ya, kalau kecil ya disiplinnya disesuaikan. Tapi kalau kesalahan besar, ya disiplinnya disesuaikan. Jangan waktu orang tua lagi senang hati, anaknya melakukan kesalahan besar, diperlakukan dengan begitu teguran begitu halus ya. Tapi kalau lagi orang tuanya lagi sumpek, anaknya melakukan kesalahan kecil, dihukumnya dengan yang besar ya. Itu juga tidak adil namanya. Ya. Disiplin itu harus adil. Kalau kita melibatkan mereka, ini penting. Kalau bisa melibatkan mereka pada saat menentukan hukuman. Ya, kamu sudah melakukan kesalahan ini ya. Menurut kamu pukulan di tangan berapa kali? Pasti anak itu akan berkata, sekali Pak. Oh enggak cukup. Kamu punya kesalahan tuh besar loh. Berapa? Naik lagi. 5 kali mintanya. Oh masih kurang. Nanti ditemukan satu bilangan yang pas dengan kesalahan dia. Oke, sekarang ayo tanganmu coba. Gini kan, pukul tangannya. Ya, atau dipukul pantatnya. Ya. Jadi libatkan mereka pada saat menentukan hukuman. Jadi anak belajar konsep keadilan namanya. Iya, ini anak nih sering kali buang-buang barang nih. Salah satunya adalah boneka. Sering kali lagi jengkel dia buang-buang barang. Ini kalau orang tua berkata, nggak apa-apa boneka dilempar juga nggak pecah kok. Oh bukan bonekanya yang dilihat, tapi behaviornya, kelakuannya itu, sifatnya yang nggak baik itu, kebiasaannya itu suka lempar-lempar. Itu harus dipatahkan dengan bentuk disiplin yang benar terhadap anak itu. Ya. Disiplin itu harus konsisten, tidak berdasarkan mood orang tua. Orang tua lagi seneng, disiplinnya ringan. Tapi orang tua lagi jengkel, disiplinnya walaupun kesalahan yang dibuat anak itu kecil, tapi dihukumnya dengan keras. Ya. Itu disiplin itu harus konsisten, ya, tidak berdasarkan mood orang tua. Oke. Nah, sifat-sifat kebiasaan yang perlu diajarkan kepada anak-anak apa itu? Ya, ingat Amsal 22:6. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Amsal 22:6. Ya, ada sebagian orang membiarkan anak mereka yang masih kecil melakukan apa saja walaupun perbuatan itu salah dan kurang ajar. Ya seperti gambar ini. Anak kecil ditegur orang tuanya malah bertolak pinggang dia.
yang mulutnya lihat. Itu sikap yang sangat tidak sopan ya. Itu harus dipatahkan sifat-sifat seperti gitu. Ya. Oke. Nah, usia 0 sampai 7 tahun adalah pembentukan kepribadian 80% seorang anak. Nah, Saudara lihat. Ini ada semen tapi ada bekas tapak kaki. Nah, semen itu kalau masih basah, maka kalau ada orang nginjak semen basah ya ada timbul bekas tapak kakinya. Jadi anak dari 0 sampai 7 tahun tuh seperti kepribadiannya seperti semen yang masih basah. Dikasih cap apa saja, dibentuk apa saja, akan terus nempel itu sampai masa tuanya. Itu seperti semen yang masih basah. Ya. Sehingga jangan lupa ya, usia 0 sampai 7 tahun adalah pembentukan kepribadian anak sampai 85%. Jadi 7 tahun pertama itu sangat-sangat penting. Oke. Nah, sudah lihat gambar ini. Ya, ini anak nih maksa orang tuanya untuk mungkin pergi ke tempat itu atau lakukan apa gitu ya. Orang tuanya nggak mau nangis anak itu ya. Dan anak itu pegang tarik tangan orang tuanya. Kemudian ternyata anak itu lakukan hal yang lebih buruk lagi. Dia tarik rambut orang tuanya. Nah, orang tuanya tidak berwibawa. Dia pegang rambut anaknya. Ya. Lalu itu tarik-tarikan. Ini orang tua yang tidak berwibawa. Lalu, ini anak tuh sampai jahatnya, sampai cekik leher orang tuanya. Jadi ini bagi anak itu orang tuanya nggak punya wibawa lagi, Ini satu gambar yang tidak baik, ya tidak patut dicontoh. Oke. Nah, coba lihat Keluaran 2 ayat 10, Musa itu ya. Ketika anak itu telah besar yaitu Musa, dibawalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Anak itu telah besar. Lihat gambar itu. Ya. And the child grew, anak itu bertumbuh, and she brought, namanya Musa itu membawa Musa unto Pharaoh's daughter, kepada anak perempuan Firaun. Nah, jadi sebelum diserahkan kepada putri Firaun, Musa itu dikasih disusui oleh ibunya sendiri dan dikasih gaji lagi, dikasih upah lagi. Ya. Dan apa saja yang dilakukan oleh mamanya Musa waktu dia diberi kesempatan untuk merawat? Ya, waktu diberikan susu orang tuanya, mamanya Musa berpesan, ingat ya, kamu adalah umat pilihan Tuhan. Kamu adalah salah seorang suku atau bangsa Israel. Kamu adalah umat pilihan Tuhan. Kamu mempunyai Allah yang namanya Yahweh. Kalau kamu di istana Firaun, jangan ikut sembah dewa-dewi mereka. Ya, dan itu terus ditanamkan oleh mamanya Musa ketika kasih memberi susu kepada Musa waktu masih kecil. Jadi itu Musa tuh seperti semen yang masih basah. Pikirannya tuh ditanamkan iman yang sangat mendasar itu. Nah, ketika anak itu telah besar, dibawanya lah Musa ke putri Firaun. Tapi dia sudah diberikan dasar fondasi iman yang penting itu. Sehingga jangan lupa, waktu Musa berusia 40 tahun ketika melihat salah satu orang Israel disiksa ya, oleh seorang Mesir, dia langsung timbul jiwa nasionalismenya. Timbulnya dari mana? Karena ibunya sudah menanamkan jiwa nasionalisme dan iman kepada Allah Yahweh itu sejak kecil. Ini suatu hal yang penting.
Ya, ibunda Musa menanamkan iman kepada Musa kecil. Ini satu prinsip pendidikan anak yang penting sekali. Oke. Nah, yang pertama adalah takut akan Allah perlu ditanamkan sedini mungkin. Perlu ditanamkan sedini mungkin. Takut akan Allah. Ya. Sejak kecil anak itu diajar untuk ke gereja, ke sekolah minggu. Ya. Sehingga guru yang diminta untuk melayani anak-anak kecil tuh jangan guru yang asal-asalan. Kalau mau cerita firman Tuhan jangan sembarangan, ya. Sabtu malam baru persiapan, itu berarti guru tuh nggak siap mengajar anak-anak yang masih kecil tuh. Ini karena anak kecil saya bohongin aja. Wah, itu keliru. Ya. Ingat Musa, dia terima pengajaran yang benar tentang firman Tuhan waktu masih kecil. Sehingga waktu dia diserahkan kepada putri Firaun, dia sudah punya iman, ya, benih iman dari mamanya itu. Orang tua perlu berdoa bagi janin sejak dalam kandungan. Itu, ya. Berdoa. Ya. Lalu sang bayi atau anak perlu dibiasakan untuk berdoa lebih dahulu sebelum minum susu. Ya, bagi mama-mama yang memberikan ASI, sebelum bayi itu menyedot ASI itu, orang tua dengan cepatnya, ayo doa dulu ya. Dua tangannya disatukan gitu ya, seperti orang berdoa. Ya, terima kasih Tuhan untuk susu ini. Berikan kesehatan begitu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, gak usah panjang-panjang, cukup singkat. Tapi anak itu sejak kecil bisa mengenal makna doa itu. Ya. Sebelum makan diajarin berdoa dulu, walaupun sebentar saja. Ya, ayo lipat tangan, pegang tangannya gini ya, berdoa. Ya. Dan sebelum tidur, orang tuanya perlu mengajar anaknya berdoa sebelum tidur. Ya, Tuhan, saya sebentar lagi akan tidur, lindungi saya dengan malaikat Tuhan, berikan saya tidur yang nyenyak, bangunkan saya pada esok pagi dalam tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Gitu ya. Oke. Nah, ajari mereka berdoa syafaat. Nah itu, sejak kecil perlu diajari berdoa syafaat. Doa untuk siapa? Ya untuk orang tuanya, untuk papanya kerja, ya mamanya, saudaranya, ya. Walaupun singkat, tapi belajar berdoa syafaat. Dan lakukan altar keluarga. Ya, mungkin seminggu sekali atau seminggu beberapa kali altar keluarga. Ya, singkirkan dulu gadget, ya, HP, ya, TV. Ya. Hanya mengadakan altar keluarga. Mungkin seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali. Ya. Yang kedua, bimbinglah anak-anak untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Itu. Waktu sejak kecil, bimbing mereka untuk terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Ya. Usia 4-14 tahun, ini penting. 4-14 tahun, masa yang mudah bagi seseorang terima Yesus. Masa yang mudah. Kalau mau diperpanjang, ya mungkin sampai 19 tahun. Sisanya susah untuk terima Yesus. Ya, karena sudah dipenuhi otaknya dengan berbagai macam filsafat dunia ini. Ya. Sehingga jangan lupa, usia 4-14 tahun adalah masa yang mudah bagi seorang untuk terima Yesus. Nah, yang ketiga, mendisiplin anak sedini mungkin. Disiplin anak sedini mungkin, misalnya makan sambil duduk. Jangan makan sambil lari-lari, makan sambil duduk. Ya, ini satu contoh gambar. Nah, ini waktu anak kami yang pertama Melekai ikut kami studi di Filipina, umur 2 tahun lebih ya, belum sampai 3 tahun. Biasanya kalau makan duduk, tapi ini kali nggak mau dia. Dia mau main-main sama teman-temannya di playground kampus ya, kampus kami di Baguio City. Nah, kami kasih tahu pembantu kami, tolong jangan kasih makan dia pada waktu dia main.
Ya, dipanggil, Malakai makan. Oh nggak mau, agak asik main. Ya sudah, biarkan aja. Sampai waktu itu makan pagi jam berapa? Makan pagi jam 2 siang. Dia sampai berkata, aku lapar, I'm hungry. Dari kecil dia diajarin bahasa Inggris ya. Saya lapar. Ya sudah, kalau lapar duduk, nggak boleh lari. Dia duduk karena capeknya sambil makan sambil tidur. Tapi anehnya kalau udah habis makan dia bisa mangap sendiri, terbuka sendiri mulutnya. Begitu sambil merem-merem matanya. Ya, itu nggak boleh kita kasih makan sambil anak tuh lari-lari. Nanti pencernaan makanan yang jadi nggak bagus. Dan sejak saat itu nggak lagi diulangi. Ya kalau mau makan ya kembali, ya makan dulu. Udah gitu setelah makan baru main-main lagi. Ya, ini makan misalnya jadi disiplin anak sendiri mungkin. Ya, iya. Selesai bermain, anak perlu diajar untuk membereskan mainannya. Iya. Jangan orang tuanya terus yang bereskan. Enggak. Ayo beresin lagi ya. Taruh di dus, taruh di tempatnya. Bisa nggak? Oh bisa. Sendiri mungkin ajarin mereka untuk membereskan mainannya. Walaupun kita punya pembantu rumah tangga, tapi kita bilang, Mbak jangan, Mbak ngawasin aja ya. Yang beresin siapa? Ya anak kita, anak yang kecil tuh. Dia belajar bertanggung jawab akan segala perbuatan yang sudah membongkar mainan itu. Ya. Anak nggak boleh bersikap kurang aja terhadap pembantunya. Nah ini, pembantu nggak apa-apa, pukul pembantu, nggak boleh. Harus minta maaf. Ya, ayo say sorry, tuh Mbak, minta maaf kepada Mbak. Ya, nggak boleh bersikap kurang ajar kepada pembantu. Ya sudah, kenapa harus? Ya Mbak sudah capek kerja. Kamu kok sembarangan bertindak kata-kata kasar. Ya, harus minta maaf kepada Mbak. Ya. Yang keempat, bersikap adil kepada anak-anak, bersikap adil. Nah ini penting. Ya. Seorang anak tidak menuntut orang tuanya harus kaya, tetapi adil. Nah ini kedua anak kami nih, Malakai dan Eben. Malakai waktu umur masih kecil ya dirayakan ulang tahunnya. Ya. Dan pada waktu Eben 4 tahun, ya dia juga dirayakan, ya seperti kokonya. Jadi bersikap adil kepada anak, jangan dibedakan gitu. Ya. Mengajar anak menghargai setiap pemberian yang diberikan orang lain. Ya. Nah ini, mau makan walaupun cuma satu macam, ayo ucapkan terima kasih. Ya, apa saja. Syukur kepada Tuhan untuk pemberian ini. Ya. Anak perlu diajar untuk berterima kasih atas setiap berkat Tuhan yang mereka terima. Jangan biarkan mereka bersungut-sungut. Ya, yang keenam, menjauhkan anak dari sifat kejam. Sifat kejam adalah sifat yang menikmati ketika melihat penyiksaan terjadi pada diri orang lain atau binatang. Itu anak itu kejam. Lihat binatang disiksa, dia menikmati. Itu kejam itu. Ya, misalnya dia punya binatang peliharaan anjing, ya disayang-sayang, dipet. Ya. Nah ini apa yang dikatakan oleh seorang Dr. Albert Schweitzer. Ini orang pintar sekali. Kalau nggak salah punya 4 gelar PhD dia. Ya. Akhirnya dia menjadi seorang missionary di Afrika. Medical missionary. Ya. Dr. Albert Schweitzer pernah berkata, hargailah kehidupan. Jangan siksa binatang. Jangan siksa binatang. Walaupun semut sekalipun jangan siksa. Jangan siksa. Oke. Yang ketujuh, mengajar anak untuk berkata jujur. Ada sebagian anak karena takut dihukum, akhirnya jadi bohong.
Karena takut dihukum atau untuk menghindar dari suatu tugas yang nggak disenangi, sebagian anak berbohong kepada orang tua atau kepada guru mereka. Nggak boleh, itu kebiasaan itu. Ya, perlu dihentikan. Ya. Orang tua perlu peka terhadap apa yang dikatakan oleh anak. Misalnya dia bicara, dia ngadu kepada orang tuanya waktu pulang di sekolah. Oh, temennya tuh nakal misalnya. Nah, kita perlu cek pada gurunya, apa benar kalau si A itu nakal? Oh, enggak Bu, dia si A tuh pukul anak ibu karena anak ibu yang cari gara-gara dulu misalnya. Ya. Jadi kita orang tua perlu cross check kepada gurunya misalnya, ya, pada orang lain yang melihat hal itu. Ya. Dan kalau memang anak itu memang berkata bohong setengah benar, ya orang tua perlu tegur anaknya. Iya. Yang ke-8, biarkan anak bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Bertanggung jawab. Nah ini, ya ini gambar hanya contoh ya. Gambar yang aslinya kami udah waktu itu nggak ambil ya. Ini waktu anak kami yang pertama itu belajar motor ya di jalan yang belum jalan yang besar ya. Dia sambil jalan gitu, dia sambil meleng, nggak hati-hati dia. Nah itu di rumah kami dekat dengan pintu kereta. Lalu bunyi sirene sudah ada. Sirene yang menyatakan bahwa kereta akan datang, berarti itu palangnya sudah ditutup. Tapi dia karena ngelamun sambil nyetir gitu, sambil lihat kemana-mana gitu. Dia nabrak palangnya. Nabrak ujungnya sampai patah. Ya bagus puji Tuhan dia nggak nabrak kereta, hanya nabrak palangnya. Ya dia ditangkap sama penjaga palang pintu kereta. Ya, akhirnya kami ditelepon anak bapak ditangkap penjaga palang kereta. Ya tolong Pak jangan dipapain anak saya, nanti saya datang. Ya istilahnya diadili dalam tanda kutip ya di kantor itu. Oke. Pak karena ini palang patah, kami ada tukang pas lagi kerja di rumah, boleh nggak? Oh ini nggak boleh. Yang melakukan hal ini adalah tukang yang ditentukan oleh PCKA. Ya sudah, ya kami harus bayar berapa Pak? Nah dia bilang dia sebutkan berapa, 300.000 atau berapa. Terus saya tanya sama anak kami, punya duit nggak, punya saving nggak, punya di rumah simpanan? Ya, ada apa? Berapa? 300. Ya sudah, ambil ya Bang. Dia lihat, dia mengharapkan papanya yang bayar. Enggak, kamu sudah lakukan nggak yang salah, ya kamu harus membayar. Ya, sepertinya kok kejam ya? Enggak, tapi itu satu tindakan yang mengajar anak untuk bertanggung jawab akan perbuatannya. Ya dia pulang, dia ambil tabungan itu untuk bayar segala kesalahannya itu. Ya itu namanya adil. Jangan anak berbuat salah, orang tuanya yang bayar. Ya, anaknya padahal ada, berarti orang tuanya nggak ajar sikap keadilan itu kepada anaknya. Lain kali bisa diulangi lagi, ya, karena orang tuanya kok yang bayar. Ya. Jadi biarkan anak bertanggung jawab atas segala perbuatannya itu. Ya. Oke. Mengajar anak bersikap tekun dan ulet. Nah, lihat Thomas Alva Edison nih, 1847 sampai 1931 hidupnya. Ya. Oke. Thomas Alva Edison nih pernah umur 11 tahun dikeluarkan dari sekolah karena gurunya pikir anak ini anak bodoh, ini pendengarannya kurang gitu ya. Ya, akhirnya mamanya yang didik dia. Ya. Tapi dia seorang penemu dalam beberapa bidang luar biasa akhirnya. Ya. Thomas Alva Edison berkata, IQ menyumbangkan 5% dari kesuksesan.
Sisanya ketekunan, keuletan, dan sifat-sifat positif lainnya. IQ cuma 5% saja sumbangan IQ terhadap kesuksesan. Sisanya ketekunan, keuletan, dan sifat-sifat positif lainnya. Ada anak IQ-nya tinggi tapi kurang tekun, kurang ulet, ya sudah nggak jadi apa, nggak jadi siapa-siapa ya. Thomas Alva Edison ternyata bisa jadi penemu bola lampu, fonograf, gambar bergerak, telegraf, dan teknologi telepon. Luar biasa. Belajar sikap tekun dan ulet. Oke. Sekarang kita perlu mendefinisi ulang kegagalan. Apa artinya kegagalan? Ya, Robert Schuller, seorang pernah berkata gini, kegagalan tidak berarti Anda adalah orang yang gagal, tapi Anda masih belum berhasil. Masih belum berhasil. Kegagalan tidak berarti Anda tidak menyelesaikan apa-apa, tetapi Anda telah belajar sesuatu. Belajar sesuatu. Kegagalan tidak berarti Anda telah dipermalukan, tetapi Anda telah berkemauan untuk mencoba. Saya telah berkemauan untuk mencoba. Walaupun dikali gagal. Kegagalan tidak berarti Anda tidak mendapatkannya, tetapi perlu melakukan dengan cara yang lain. Cara yang lebih efektif. Cara yang lebih mantap. Ya. Kegagalan tidak berarti Anda telah menyia-nyiakan hidup, tapi Anda punya alasan untuk mulai lagi. Ayo coba lagi. Ya. Kegagalan tidak berarti Anda harus menyerah, tapi Anda perlu mencoba lebih keras. Jangan menyerah, coba lebih keras lagi. Ini bagus ya tulisannya. Failure is an inescapable part of life. Kegagalan itu satu hal yang nggak bisa dihindari. Setiap orang pasti pernah gagal ya. And a critically important part, bagian yang penting, ya sangat penting of any successful life. Orang-orang yang sukses adalah orang yang dulunya pernah gagal, tapi dia nggak menyerah pada kegagalan, dia bangkit lagi. Setelah mencoba berkali-kali baru akhirnya berhasil. Ya, oke. Kegagalan tidak berarti Anda tidak akan pernah mencapainya, tapi masih perlu sedikit lebih lama. Ya, perlu waktu sedikit lebih lama. Kegagalan tidak berarti Allah meninggalkan Anda, tetapi Allah punya gagasan yang lebih baik. Better idea. Gagasan yang lebih baik. Oke. Yang ke-10 yang terakhir. Orang tua merelakan anaknya menghadapi kesulitan dan tantangan. Ya, jangan kalau ada tantangan orang tua yang hadapi. Anaknya nggak belajar apa-apa. Nah, bagus ini. Ulangan 30 ayat 11 bagus sekali. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya, menambung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Ini cara Allah melatih umatnya seperti Raja Wali. Ya. Oke. Iya, ini gambar anak burung Raja Wali yang masih kecil. Ya, dikasih makan oleh induknya. Nah, ternyata anak itu jadi besar. Nah, tapi induknya melihat anak itu malas. Kalau mau makan, tunggu induknya datang kasih makan. Anaknya belum mau belajar terbang. Akhirnya apa yang dilakukan? Induknya itu satu kali menggoyang bangkitkan, mengobrak-abrik sarang yang didiami oleh anaknya itu. Sampai anaknya itu dari ratusan meter di atas itu, di atas pohon itu, sampai jatuh dia. Ya, dari pohon itu. Dari sarangnya. Mungkin dia berteriak-teriak, oh mama jahat, mama jahat, mama jahat. Aku jadi sarangku diobrak-abrik. Tapi mamanya terus mengawasi. Nah, biarkan anak itu jatuh. Nah, waktu anak itu jatuh dari ratusan meter, dia secara otomatis belajar menggunakan sayapnya.
Sayapnya tadi nggak digunakan untuk terbang. Sekarang dia jatuh, dia secara otomatis menggunakan sayapnya. Ya, ketika anak tuh hampir menghujam tanah, si induk menatang anak itu di atas sayapnya. Menatang anak itu di atas sayapnya. Bawa terbang tinggi, lempar lagi. Anak tuh teriak-teriak lagi, tapi gunakan sayapnya. Jadi dia dilatih untuk menggunakan sayapnya. Itulah cara induk Raja Wali melatih anaknya untuk terbang. Demikian juga Tuhan tuh ingin melatih kita untuk menggunakan pikiran kita, akal kita, emosi kita dengan benar, dan menggunakan iman kita. Ya, puji Tuhan. Oke. Nah, ini terakhir nih doa Jenderal MacArthur untuk anaknya. Dia bilang apa? Ya Tuhan, aku mohon supaya anakku jangan dibawa ke jalan yang mudah dan lunak. Jangan dibawa ke jalan yang mudah dan lunak. Tapi ke jalan yang penuh desakan, kesulitan dan tantangan. Didiklah anakku agar ulet berdiri di atas badai. Bentuklah ia menjadi manusia yang hatinya jernih, cita-citanya yang luhur, yang sanggup memimpin dirinya sebelum memimpin orang lain. Dengan demikian aku ayahnya dapat berkata, hidupku tidaklah sia-sia. Ini doa yang indah dari Jenderal MacArthur, seorang pemimpin tentara sekutu yang mengalahkan pasukan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Ya, bagus sekali doanya. Biarlah apa yang saya sampaikan ini jadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan berkaitan dengan mendidik anak. Roh Kudus tolong kami, apa yang kamu sudah sampaikan, Tuhan bimbing kami untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.